Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya anak-anak ya. Baiklah, di sebelah kiri ibu ada siswa kelas 4, di sebelah kanan ibu ada siswa kelas 5. Kita akan belajar bersama dalam suatu ruangan. Oke, ibu absen terlebih dahulu ya. Kelas 4 hadir semua? Masya Allah hebat, hadir semua. Untuk kelas 5 bagaimana? Ketua kelas hadir semua? Hebat juga. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Silakan Kakak Asma, ketua kelas 5 dipimpin. Iya, selesai. Baiklah, untuk kelas 4 dan 5, kelas 4 tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai jenis-jenis pekerjaan. Sedangkan untuk kelas 4 kita akan belajar pantun dan amanat pantun. Sebelumnya ibu tanya dulu di kelas 4 ya. Kelas 4, sebutkan atau berikan contoh jenis pekerjaan yang ada di masyarakat atau tempat tinggal kalian. Oke, siapa yang mau jawab? Oke, Ruby, jawabannya apa? Iya, benar, betul. Kemudian Aisyah, jawabannya apa? Iya, benar juga. Kemudian Mariam, iya, bagus ya. Alhamdulillah dari kelas 4 sudah memberikan contoh dengan baik pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat. Ibu ke kelas 5 dahulu ya anak. Kelas 5, masih ingat pembelajaran sebelumnya? Iya, hebat mengenai pantun ya Kak ya. Ya, hari ini kita akan belajar pantun lagi, tapi kita akan belajar mengenai amanat pantun dan juga mengidentifikasi pantun seperti itu ya. Nah, untuk kelas 4 nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Yang duduk di depan itu kelompok pertama dan di baris belakang kelompok kedua. Nah, untuk kelas 5 pun sama, akan dibagi menjadi 2 kelompok juga, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Sama ya, di depan kelompok 1, di belakang kelompok 2. Ibu ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Oke, di kelas 4 Ibu akan memberikan contoh gambar pekerjaan yang berkaitan dengan barang dan jasa. Nah, tugas kalian amati secara berkelompok, kemudian diskusikan gambar mana saja yang masuk ke pekerjaan menghasilkan barang dan jasa. Boleh digunting, kemudian kalian tempel. Ibu akan berikan ya. Ya, silakan berdiskusi ya bersama-sama. Untuk kelas 5, Ibu akan membacakan satu buah pantun. Silakan disimak baik-baik ya kelas 5. Kancil lari tidak terkejar, rusa lari sambil berputar. Sekarang kita mulai belajar supaya jadi anak pintar. Nah, silakan kalian bisa sebutkan jenis pantun apakah ini? Ya, Yasmina? Iya, betul, pantun nasihat. Benar. Nah, Ibu akan tanya kembali, masih ingatkah anak-anak mengenai ciri-ciri pantun? Wah, masih ingat semua? Hebat. Silakan ya, kalian sebutkan ciri-ciri pantunnya. Ya. Siapa yang mau jawab? Oke, Aira apa? Ya, betul Aira, terima kasih. Yang kedua siapa? Afia. Baik. Ya, benar yang Afia informasikan ya, yang sebutkan Afia. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Hebat. Ada lagi? Ya, oke benar. Ya, Shalom. Shalom bilang
bersajak ABAB. Betul. Ada lagi selain itu? Ya, Kinanti terdiri dari berapa Kinanti? 8 sampai 12 suku kata. Nah, ya. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Masya Allah, hebat-hebat semua dan ingat-ingat semua, luar biasa. Nah, itulah ciri-ciri pantun ya. Satu bait terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Kemudian bersajak AB dan selanjutnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Masya Allah, hebat-hebat. Alhamdulillah ya, kalian sudah bisa menyebutkan jenis pantunnya, kemudian sudah bisa mengidentifikasi. Dan sekarang ibu mau tanya, tadi yang ibu bacakan pesannya atau amanatnya apa ya? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul, Fidira itu kan mengenai kita harus rajin belajar agar kita menjadi anak yang pintar. Betul, hebat-hebat semua. Nah, untuk kelas 5 tadi sudah dibagi kelompoknya di awal. Silakan, tugasnya adalah membuat satu pantun secara berkelompok. Tentukan jenis pantunnya apa, identifikasi juga, dan tuliskan amanat dari pantun tersebut. Ya. Ibu berikan kertasnya ya. Silakan berdiskusi. Ibu ke kelas 4 ya. Untuk kelas 4 bagaimana? Sudah diamati? Sudah dikelompokkan? Sudah ditempel? Wah, hebat. Berarti setiap kelompok sudah bisa presentasi di depan ya anak-anak ya. Bagus. Baik. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Ya, di sini. Nah, untuk kelompok lain simak baik-baik ya. Ya, oke. Sudah presentasinya? Hebat, luar biasa, bagus. Kelompok yang lain diberi tepuk tangan ya. Kelompok 1 baik, silakan duduk. Selanjutnya kelompok kedua, silakan presentasi tentang jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Oke, iya, silakan. Betul, hebat. Silakan duduk. Ya, alhamdulillah kelompok 1 sudah bisa mengidentifikasi atau mengelompokkan pekerjaan yang menghasilkan jasa, dan kelompok 2 pekerjaan yang menghasilkan barang. Dan jawaban setiap kelompok itu benar semua, hebat, luar biasa. Alhamdulillah, anak-anak sudah bisa ya membedakan mana yang menghasilkan barang dan mana yang menghasilkan jasa. Iya, jadi anak-anak perlu anak-anak ketahui yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang berarti pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya membuat makanan, kemudian petani, kemudian peternak, ya, dan rajin. Misalnya membuat kursi, meja, dan lemari, ya. Kemudian kalau pekerjaan menghasilkan jasa itu ya anak-anaknya berarti suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Misalnya apa? Misalnya kalau rambut kita panjang, kita potong, berarti kita harus pergi kemana? Ke salon. Kalau yang laki-laki pergi ke tukang cukur. Kalau kita sakit, kita pergi ke dokter. Nah, kemudian bisa juga ya ada polisi kalau kita mau di jalan raya ya, supaya jalannya tertib lalu lintasnya. Kemudian yang mengantar kita ke sekolah yaitu Pak Supir. Nah, alhamdulillah kelompok 1 dan 2 sudah bisa membedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Alhamdulillah. Nah, silakan kelas 4 dibuka halaman 26 di buku kalian ya, di buku tematik. Nah, di sini
kalian bisa lihat nih pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, terdapat lembar kerjanya. Silakan anak-anak isi sendiri ya, secara mandiri, individu, tidak berkelompok. Bisa? Alhamdulillah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Tidak, baiklah. Silakan dikerjakan ya anak-anak ya. Ibu ke kelas 5 ya. Untuk kelas 5 bagaimana? Sudah selesai membuat pantunnya? Oke, pintar. Alhamdulillah. Jika sudah, nanti yang maju kelompok 2 dahulu ya. Silakan presentasi di sini. Ya, di bawah pantunnya juga ya kertasnya. Iya. Oke, alhamdulillah sudah presentasi. Pantun yang kamu bacakan tentang apa? Oke, pantun anak-anak. Amanatnya apa? Oke, amanatnya harus apa? Rajin belajar, hebat. Silakan duduk ya. Selanjutnya kelompok 1 maju. Iya. Presentasi dimulai. Luar biasa. Bagus pantunnya, hasil karya sendiri. Nah, sudah pantunnya tentang pantun dewasa atau pantun orang tua, nasihat untuk rajin beribadah, hebat, bagus. Silakan duduk ya. Alhamdulillah kelompok 1 dan kelompok 2 sudah membacakan pantun secara bersama-sama, sudah mengidentifikasinya juga, dan sudah menyebutkan jenis-jenis pantunnya apa, dan juga sudah memberikan amanat atau pesan pantunnya itu apa. Alhamdulillah. Untuk kelas 5 ada yang mau ditanyakan? Cukup? Hebat, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi untuk kelas 4 dan kelas 5 sudah dapat mengerjakan tugasnya baik-baik dengan bagus ya. Masya Allah. Untuk kelas 5, Ibu akan memberikan lembar kerja. Nanti lembar kerjanya ini silakan diisi ya mengenai pantun. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Baik. Nah, dikerjakan ya. Untuk kelas 4 sudah selesai? Oh, belum, sedikit lagi. Baiklah. Jika ada yang mau ditanyakan silakan ya, kelas 4 dan 5. Oke, baiklah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kelas 4 sudah menuntaskan tugasnya dengan baik dan kelas 5 sudah mengerjakan soal dengan baik. Jadi, bisa kita simpulkan bersama-sama untuk kelas 4 mengenai jenis-jenis pekerjaan dibagi menjadi 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang yang bisa kita gunakan hasilnya, dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, jadi pekerjaan yang menghasilkan jasa itu bisa dinikmati oleh setiap orang ya, oleh orang lain. Nah, untuk kelas 5 mengenai pantun yaitu berupa puisi lama asli Indonesia, puisi Melayu yang terdiri dari 1 bait terdiri 4 baris, baris 1 dan kedua berupa sambilan, 3 dan 4 berupa isi, kemudian terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dan bersajak AB. Alhamdulillah untuk kelas 4 bisa memahaminya dengan baik, kelas 5 pun sama. Oke, insyaallah pembelajaran kedepannya masih terkait dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat, dan kemudian untuk kelas 5 masih dilanjutkan mengenai pantun ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan dipimpin ketua kelas. Iya, alhamdulillah semoga pembelajaran hari ini bisa anak-anak pahami dengan baik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih semangat? Luar biasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.